Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ismi Ayu Putri Aprilianti. Al-an sa'amalu anil wajibah min darsi tahlilul hitab au analisis wacana. Tahatal unwan al-ula social identity and identification, asani personal identity, discourse, and the self. Girl, I've been all over the world looking for you. I'm known for taking what I think I deserve, and you're overdue. And if you listen, you can hear me through the radio in that bright white noise. What I've been missing in my life, what I've been dreaming of. You'll be that girl, you'll be that girl, you'll be everything you want, so let me get out there. I'm the baddest baby in the atmosphere. Tell me what you want, so we can do just what you like. You make me feel good. La 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 la. You make me feel so. La 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 la. You make me feel so. Mengambil 3 pembahasan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan identitas sosial dan identifikasi pribadi, dan yang terakhir, bagaimana contoh identifikasi dalam budaya dan masyarakat. Identitas sosial. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity, yang memiliki pengertian harfiah, ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Identitas juga merupakan keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Sedangkan sosial adalah merupakan bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia sehingga membutuhkan pemakluman atas hal-hal yang bersifat rapuh di dalamnya. Definisi identitas yang terdapat dalam buku Mengindonesia karya H.A.R. Tilar. Yang pertama, identitas berarti identik dengan yang lain. Maksudnya, konsep tersebut mengarah pada kesamaan antara individu dengan individu yang lain. Kesamaan antara individu dengan individu yang lain terjadi karena pada dasarnya setiap individu mempunyai kesamaan dalam diri kemanusiaannya. Namun, dapat dipastikan bahwa setiap individu juga mempunyai perbedaan dengan individu yang lain. Untuk mencapai suatu keadaan yang harmonis, maka perbedaan dan persamaan antara individu tersebut harus seimbang. Manusia dilahirkan sebagai individu yang merdeka, tetap sekaligus pula tergantung kepada kehidupan bersama antar manusia. Yang kedua, identitas berarti menjadi diri sendiri. Maksudnya, konsep ini menjelaskan bahwa setiap manusia yang dilahirkan berhak merdeka untuk mengisi dan memberikan arti pada hidupnya. Pendidikan merupakan proses pemberdayaan yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang mencapai tujuannya. Dan yang ketiga yaitu identitas berarti menjadi identik dengan suatu ide. Ide merupakan sesuatu yang penting dalam proses kehidupan manusia. Ide yang cemerlang dibutuhkan saat sedang mencari solusi adalah memecahkan masalah. Adapun jenis kegiatan, pekerjaan, usaha manusia untuk kelangsungan hidupnya tidak pernah terlepas dari ide. Ide merupakan sesuatu hal yang abstrak yang terlepas dari kekuasaan individu.
Ide dapat berupa kemanusiaan ataupun dapat berupa identitas etnis ataupun identitas bangsa. Menurut Erikson, identitas mengandung arti sebagai hal yang menetap dalam seseorang dan terus-menerus berbagi atas beberapa hal tentang karakter mendasar dengan seseorang. Esensi, bahasa secara berlanjut memiliki persamaan dalam paradigma, terutama menjadi kuat dalam teori psikologi modern di Amerika, di mana diri dipandang sebagai properti individu yang tegas dan terletak di pikiran. Jadi, dapat disimpulkan, identitas sosial adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari akibat persepsi yang sesuai dengan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan, pengertian identifikasi yaitu kecenderungan yang ada dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain. Identifikasi merupakan bentuk lebih lanjut dari proses imitasi dan proses sugesti yang berlangsung dalam diri seseorang. Perbedaannya dalam proses identifikasi memiliki pengaruh yang cukup kuat. Adapun istilah lain, bagi orang lain yang menjadi sasaran dalam identifikasi dinamakan idola, di mana untuk seluruh tindakan, sikap, kepercayaan, dan bahkan sampai pada pola hidup yang dilakukan oleh individu tersebut sama persis dalam idola. Contoh identifikasi dalam budaya yaitu mengenai adanya klaim yang dilakukan oleh Malaysia terhadap kebudayaan Reong Ponorogo. Reong Ponorogo dalam hal ini diakui sebagai kebudayaan negara tersebut pada sejarah historinya. Sangatlah jelas Reong Ponorogo sebagai kebudayaan asli Indonesia. Demi mengklaim bahwa Reong Ponorogo adalah kebudayaan Malaysia, mereka bahkan mendatangkan langsung para budayawan di Indonesia untuk memberikan pelatihan dan keterampilan yang sama dengan Reong Ponorogo di mana berasal. Sedangkan contoh identifikasi dalam masyarakat yaitu adanya seorang remaja yang mengidolakan secara berlebihan tokoh wirausaha. Demi mengidolakan tersebut, seorang remaja rela melakukan apa yang dulu dilakukan oleh tokoh wirausaha, seperti berani berjualan di saat rekan-rekan sebaya dengannya bermain. Hingga akhirnya, dengan adanya kecenderungan yang ia lakukan sama, lambat laun, dia sendiri akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Sebab, bagaimanapun, dalam pikiran yang muncul adalah kata tidak pantang menyerah, meski gagal. Oke, itulah pembahasan dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.